laksanakan segala macam yang diperintahkan oleh Nabi SAW, nanti secara otomatis yang lainnya itu ikut. Ngerti nggak? Jadi nggak usah direncanakan, nggak usah mau masuk kamar mandi niat. Nanti aku mau buang sekian on, kencingnya sekian on, ininya sekian on, kentutnya gini sekian on. Berapa kali itu semua harus diatur itu. Gitu dah? Nggak usah, sudah langsung aja masuk, keluar semuanya. Ikut semuanya yang terkait itu semua ikut. Baca waqiah itu karena diperintahkan. Bukan baca waqiah supaya dapat rezeki yang banyak. Jangan. Niat itu minta ridhonya Allah. Meraih ridhonya Allah, gitu loh. Nanti rezeki itu akan ikut sendiri. Otomatis itu namanya, gitu loh. Paham? Jadi misalnya apa? Kalian itu kan dulunya kecil. Ingat gak? Waktu kalian kecil, ingat gak? Sekarang kok udah besar? Dulu kamu masih bayi, kok sudah gede? Bahkan sekarang sudah ABG. Bahkan sudah ada yang lewat ABG. Iya kan? Kapan besarnya? Kapan besarnya? Masa yang besar cuma kupingnya doang? Atau yang besar itu kepalanya doang? Kakinya aja? Atau tangannya saja? Kan enggak, semuanya ikut besar. Semuanya otomatis. Kenapa? Allah itu adil. Allah itu tidak akan melalaikan sesuatu yang dibebankan kepada dirinya sendiri. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi." Tidak ada satu binatang melata pun terkait dengan makhluk apapun, yang halus, yang kasar, kecil, besar, semuanya Allah yang menanggung rezekinya. Manusia yang dikasih akal merasa ragu terhadap rezeki Allah, padahal yang namanya cicak itu yang nggak punya akal, yang makanannya itu bisa mempunyai sayap terbang. Cicak nggak punya sayap, tapi bisa makan dia. Dia nggak khawatir. Pernah ngelihat cicak termenung? Pernah kan? Lu bosan aja apa lihat? Pernah? Atau cicaknya nangis, neteskan air mata, kasihan deh gitu. Pernah? Atau cicaknya lagi ngangkat-ngangkat beban untuk apa, supaya kuat jadi pakai untuk ini. Pernah begitu? Bisa makan nggak? Bisa, coba lihat. Aja kadang lihat kalau ada cicak itu, lihat. Lihat terus, prototin, jangan pas waktu cicaknya mau jatuh, kamu lihat terus gitu. Kamu kan lihat cicak untuk apa? Jangan jatuh ke bawah nih gitu. Lihat, tafakur. Itu yang namanya makanan cicak itu punya sayap, bisa terbang. Tapi subhanallah didekatkan sama Allah, dekatkan sampai terpaling makan sama cicak. Ingat kan lagunya Cicak-Cicak? Ada hapnya enggak? Hap. Nah, itu. Artinya apa? Itu memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Jangan takut kalau urusan dunia, jangan takut. Paham? Allah Ta'ala itu menanggung gitu. Itulah maksudnya Ustaz, kalau urusan akhirat dilupakan sama kita. Bangun malam biasa saja, nggak nyesel kalau sama kita nggak bangun. Tapi kalau kesempatan itu hilang, ya tadi kamu gak panggil Ustaz Segaf, kok kamu nggak ada sih gitu. Sungguhan aku panggil Ustaz Segaf, ya Allah emannya ya. Akhirnya siapa dong yang dipanggil? Nah, eman kalau urusan jodoh. Padahal apa, jodoh itu nggak kemana-mana. Kalau mau jodoh kamu itu akan sampai kepada kamu, bukan jodoh nggak bakal sampai. Karena apa? Jodoh itu juga termasuk tanggung jawab siapa? Tanggung jawab guru kamu? Tanggung jawab orang tua kamu? Ustaz paling kesian deh kalau ngeliat orang tua kamu yang nitip-nitipkan sama Ustaz. Ustaz titip saat ini fotonya ini, kesian deh ya Allah. Jadi bukan kesiannya apa? Kalau Ustaz bisa. Jadi misalnya cari jodoh itu sama seperti metik bunga, tak petikin sama Ustaz, tak bagiin gitu. Jadi saking nggak teganya Ustaz sama orang tua itu. Cuma masalahnya kan nggak bisa. Ustaz nggak bisa. Kamu harus ini, nggak bisa gitu. Ustaz temukan, yang sudah pulang, Ustaz nggak cocok. Nah, sedih Ustaz dengarnya nggak cocok gitu. Kadang-kadang Ustaz sudah dengar Farhan sudah cocok, nggak tanya yang perempuannya nggak cocok Ustaz ya. Nggak bisa. Allah yang ngatur. Kok kita bisa lupa? Allah semua yang ngatur. Bukan kita. Kita cuma nyocok-nyocokin gitu.
Tahu nggak? Baut, mur, tema itu kan. Seumpama mur itu ada tempatnya, tapi ininya banyak. Kita kan coba satu-satu. Oh nggak pas, cari lagi. Oh nggak pas, cari lagi. Itu kerjaan kita itu seperti itu. Tapi sudah ada yang pasti sudah ada, tinggal nunggu aja waktunya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Yakinlah kepada Allah. Cuma yang lebih kesian lagi kalian inilah. Kenapa? Karena kalian itu melihat, memandang, memantau sesuatu yang ternyata kalian tidak paham. Apa sesuatu itu? Disangkanya yang namanya kawin itu membahagiakan saja. Nggak ada sengsaranya. Semuanya senang, bahagia. Coba lihat tuh. Saya pernah satu waktu ada satu mutakharrij, dia itu minta dicarikan istri. Carikan istri. Sampai waktu Ustaz ngajar datang. Takut sampai nggak ketemu Ustaz gitu. Ditungguin. Dia tunggu, nanti datang lagi ya. Datang lagi. Sampai Ustaz serbek sama dia gitu. Kalau serbek sama Dura. Bosan gitu. Kesel gitu. Akhirnya udah bisa kawinkan. Liatin cocok, kawin. Dapat sebulan, nangis dia. Datang Ustaz nangis. Laki-laki ini Ustaz ini. Mutakharrij. Nangis. Saya bilang kenapa? Abah itu meninggal. Enggak Ustaz. Ibu itu meninggal. Enggak. Terus kenapa nangis? Iya ada masalah sama istri Ustaz. Ya Allah. Dulu maksa-maksanya mau Ustaz, sekarang udah Ustaz kawinin jadi kayak begitu. Makanya sebelum melakukan sesuatu mikir dulu. Kamu mau pergi ke kamar mandi ngapain? Mau begini. Sudah tidak bayangin. Kalau seumpama sudah duduk nggak keluar juga ya begini. Itu sudah direncanakan gitu. Kenapa? Yang ngetok banyak gitu. Nah, kita rencanakan semuanya. Itu paham dong. Itu kamu nikah itu apa? Ngapain nikah? Tidur gitu. Makan berdua gitu. Jadi kesian deh. Ustaz kadang-kadang kesian. Dari satu sisi kesian, tapi dari sisi yang lain juga kesian juga gitu. Dari satu sisi Ustaz kesian kepada kalian karena kalian nggak tahu, sehingga tidak mempersiapkan diri. Menikah itu adalah ibadah. Menikah itu adalah sebuah pekerjaan yang tersulit bagi seorang perempuan. Camkan baik-baik kata-kata Ustaz. Menikah itu adalah ujian Allah yang terberat bagi perempuan. Kenapa? Dengan menikah, kalian akan terperangkap di dalam sebuah pekerjaan yang harus kalian lakukan, tapi sementara kalian tidak menyukainya. Kalian suka diatur-atur? Kalian suka dipimpin-pimpin? Kalian suka direndahkan? Kalian suka ditekan? Kalian suka harus mengabdi? Semua itu harus dilakukan kepada suami itu. Siapa dia? Baru juga kenal, mau keluar rumah harus izin dulu. Walaupun kita sakit gigi harus senyum terus. Siapa dia? Tuh. Iya kalau orang tua gue. Nah, kan gitu kan? Orang tua kita misalnya ya pantaslah dia yang ngurus kita, dia yang nyebokin kita dari kecil. Orang tuanya nomor 30, suami nomor 1, 2 sampai 29 suami. 30 baru orang tua. Nah, nggak mudah. Itu suatu perangkap untuk menjerumuskan ke dalam dosa kalau kita belum siap. Makanya kan, nisaukum harsun lakum, fa'tu harsakum anna syi'tum. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya. Artinya apa? Laki-laki kalian itu, suami-suami kalian itu adalah ladang kalian. Silahkan, mau ditanamnya apa ladang kalian itu? Ladang. Kalau nggak ladang pahala, ya ladang dosa. Terserah mau diisi apa. Nah, kalau kalian nggak siap, nah, ya. Tapi dari sisi lain Ustaz kesian juga gitu. Kalau nggak kawin-kawin juga, ya Ustaz kesian. Apalagi ABG-nya sudah tinggal G gitu. Nggak AB lagi gitu. Nah, kan susah Ustaz jadinya. Kenapa? Rasulullah kan mengatakan miskina imra'atun la zawjalah. Sian deh perempuan yang belum ada suaminya. Nah, dari sisi ini emang Ustaz kesian gitu.
Tapi di sisi lain, kalau semua kamu nggak siap, nauzubillah, Ustaz paling benci sama perempuan yang dia itu kurang ajar sama suaminya. Sering Ustaz, karena Ustaz disyaringin. Dan Ustaz tidak ridho ada muridnya Ustaz yang seperti itu. Karena apa? Kalian semua WWSD CPR, wanita-wanita solihah dalwa, calon pendamping, kalian harus bisa melewatinya. Kalian akan menghadapi suami dalam keadaan tidak pernah marah sama sekali. Nggak pernah minta sama sekali. Nggak pernah membantah sama sekali. Dan kita akan buktikan itu. Siap berjanji pada Ustaz? Siap tertekan? Siap terzalimi? Siap tersakiti? Siap. Harus siap. Makanya belajar. Baru saja di kamar diomongin orang langsung telepon orang tua, nggak betah, mau pulang. Gimana mau kawin nanti? Dasar bikin teh aja nggak bisa bener. Dikatakan begitu gimana sama suami kamu? Masuk telepon, Mimi, aku mau pulang aja. Ya, emang pondok. Belajar di sini itu semua diajarkan bagaimana caranya supaya kamu itu disiplin. Menghadapi kebaikan, menghadapi keburukan itu kamu bisa melewatinya. Nggak mudah. Cobaan kamu itu ke depan itu pasti lebih banyak, lebih berat, pasti nggak mungkin lebih ringan. Kenapa? Karena kalian lebih dewasa.